Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam perkuliahan program linier ya. Hari ini kita akan kok hari ini di video ini kita akan belajar tentang program linier untuk bagian bab tentang analisis sensitivitas ya. Analisis sensitivitas. Nah, pada analisis sensitivitas ini terdapat dua jenis, sama seperti dengan penyelesaian dari suatu program linier ya. Kalau program linier itu kan permasalahan program linier diselesaikan dengan cara grafik atau simplex ya, grafik dan simplex. Nah, begitu juga analisis sensitivitas itu untuk metode grafiknya dan juga untuk metode simplexnya. Nah, tetapi yang kita pelajari di video ini, kita akan belajar tentang analisis sensitivitas dari suatu metode simplex penyelesaian program linier dengan menggunakan metode simplex. Ya. Apa itu analisis sensitivitas? Sesuai dengan namanya, ada analisis, ada sensitivitas. Berarti kita menganalisa sampai di mana sensitifnya suatu tabel simplex yang sudah kita selesaikan sampai optimal, sampai menuju tabel optimal. Kemudian kita akan melakukan perubahan-perubahan sedikit di dalamnya dari program linier yang awal, di mana kita menganalisa seberapa toleransi atau seberapa delta, seberapa selisihnya sedemikian sehingga kita tidak perlu mengerjakan kembali suatu permasalahan program linier sampai ke simplex optimal ya. Ini analisis yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh atau akibat ya. Pengaruh atau akibat dari perubahan yang terjadi pada parameter program linier terhadap solusi optimal yang dicapai. Jadi gini, kalian kan punya program linier, kalian bentuk kanonik, sampai kalian menemukan solusi, kemudian kalian letakkan di tabel simplex dulu, ya kan? Setelah tabel simplex, kalian melakukan iterasi sampai kalian menemukan solusi optimal ya. Solusi optimal ini bisa minimum, maksimum, yang penting optimal ya. Nah, di tabel simplex yang solusi optimal ini, analisis sensitivitas itu adalah ketika saya merubah di program liniernya. Jadi misalnya saya merubah fungsi tujuannya, beberapa fungsi tujuannya. Jadi menambah keuntungan misalnya kalau memaksimumkan. Nah, ketika kita menambah keuntungannya, apakah tabel simplex yang solusi optimal ini masih tetap optimal atau tidak? Ya. Kalau misalnya saya punya keuntungan 20.000 gitu. Saya mau nambah misalnya jadi 50.000. Ya. Ini tetap solusi optimal atau tidak? Ya, tetap masuk dalam solusi optimal atau tidak? Kalau tidak, berarti kan kita tidak perlu mengganti ini lagi, atau perlu menghitung dari awal program liniernya, terus kemudian membentuk kanoniknya, kemudian simplex yang tabel pertama sampai iterasi sampai ke solusi optimal yang baru. Nah, seperti itu. Nah, kita mencari sensitivitasnya sampai di mana, penambahan berapa, pengurangan berapa dari 20 tadi, sedemikian sehingga kita tidak perlu mengerjakan dari ulang lagi program liniernya. Jadi cukup ini solusi optimalnya sudah selesai. Jadi masih tetap sama solusi optimalnya. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang ada berapa perubahan yang kita gunakan untuk menganalisis dengan tabel simplex. Sebenarnya ada lebih dari ada 6 ya, tapi kita akan memberikan 4 saja karena nanti terlalu banyak. Ada tipe perubahan dalam analisis sensitivitas.
analisis sensitivitas. Dalam tabel Simplex ya, kita bicaranya tabel Simplex ya. Kalau grafik ada juga grafik, tapi nanti kita melihat grafik. Tapi di video ini kita analisis sensitivitas untuk metode Simplex ya. Nah, ini perubahannya apa saja? Bagaimana ketika saya mau merubah koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis, variabel non basis. Untuk variabel basis, sama ya, perubahan koefisien untuk variabel basis. Yang ketiga, perubahan ruas kanan pembatas. Jadi pada kendala itu loh, kendalanya dirubah. Jadi misalnya lebih banyak bahan bakunya, misalnya menambah stok bahan baku seperti itu. Kemudian yang terakhir, penambahan aktivitas atau variabel baru. Ya, ketika saya menambahkan aktivitas baru atau saya menambahkan suatu variabel baru, apakah tabel optimal yang sudah kita dapatkan tadi masih tetap optimal ya, ataukah tidak? Seperti itu. Nah, ini adalah istilahnya apa ya? Persepsi untuk analisis sensitivitas, tetapi bagian yang Simplex ya. Jadi ada 4 tipe perubahan yang nantinya akan saya jelaskan di video ini. Tetapi karena banyak ini dan kayaknya ini lama membutuhkan pemahaman pelan-pelan, nanti jika tidak cukup di video 1 nanti akan saya sambung di video selanjutnya. Untuk menjelaskan keempat tipe ini kita hanya membutuhkan suatu program linear langsung, suatu permasalahan dan solusi optimalnya ya. Jadi langsung praktek bagaimana pengerjaannya. Seperti itu teman-teman. Ini saya hapus dulu ya. Saya sekalian membuatkan contoh soalnya. Nah, ini sudah saya buatkan suatu permasalahan program linear ya, memaksimumkan suatu fungsi tujuan Z 60x1, 30x2 ditambah 20x3, 0s1, 0s2, 0s3. Kendalanya ini ya, bisa kalian lihat 8x1 tambah 6x2 tambah x3 kurang dari sama dengan 48, 4x1 tambah 2x2 tambah 3 per 2x3 kurang dari 20, terus 2x1 tambah 3 per 2x2 tambah setengah x3 kurang dari 8. Kemudian untuk analisis sensitivitas itu kalian sudah diberikan tabel optimum yang tabel Simplex yang merupakan solusi dari program linear tersebut. Jadi ini adalah tabel sebelah kanan ini adalah tabel Simplex yang sudah optimal seperti itu. Kalau kita lihat dari CC min CC-nya untuk kasus memaksimumkan sudah maksimal. Jadi perolehan fungsi tujuannya 280, S1-nya 24, X3-nya 8, X1-nya 2, X2-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0. Nah, seperti itu ya solusinya dari pembacaan tabel Simplex ini. Nah, sekarang kita akan menganalisis perubahannya. Tadi ada 4 tipe perubahan. Nah, sebelum itu kita akan mengenal beberapa istilah di sini. Pada pembacaan tabel ini, ada yang diistilahkan variabel basis. Apa itu variabel basis? Variabel basis adalah variabel yang ada pada solusi tabel Simplex optimum yang tersisa di sini. Nah, ini yang tersisa di sini S1, X3, dan X1. Kalau nanti ada suatu permasalahan program linear lagi, beda ininya, beda variabelnya ya berarti tergantung ya, misalnya di sini X1, X3, X2. Nah, berarti di sini variabel basisnya ya X1, X3, X2. Jadi urutannya ini sesuai berdasarkan dengan dari atas ke bawah ya. S1, X3, S1. Untuk yang kasus ini variabel basisnya atau variabel yang masih ada pada tabel Simplex optimal itu 1, X3, X1 ya. Maka lawan dari variabel basis adalah variabel non basis. Yang sisanya yang tidak berada di situ ya X2, S2 dan S3. Nah, seperti itu ya. Itulah variabel-variabel basis. Nah, sekarang kita bentuk ini dalam istilahnya matrik karena program linear ini bicara
pakai matrik ya. Nah, ini berarti kalau saya rubah dalam bentuk matrik kolom, ini PNB. Non basis ya X2, S3, S2, S3. Urutan saja. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan bicara yang pertama, perubahan fungsi tujuan untuk variabel non basis. Non basis, oke? Ya. Variabel non basis pada permasalahan logaritma ini adalah X2, S2, S3. S2, S3 itu kan diperoleh ketika kita bicara pembentukan bentuk kanonik ya. Nah, sekarang fungsi tujuannya yang variabel non basis ada X2. Ya, berarti saya punya Z sama dengan 60X1 ditambah 30X2 ditambah 20X3 sampai 0S1, 0S2, plus 0S3. Nah, perubahan dari 30 ini yang mana, apakah kalau misalnya saya rubah jadi 10, begitu saya kurangi, apa sih namanya ya, keuntungannya misalnya karena ini memaksimumkan 10, apakah tabel ini yang sudah dibuat di sebelah kanan ini itu masih tetap optimal? Ataukah tidak? Ya, ataukah saya harus mengulang lagi menghitung dari awal dari tabel simplex, kanonik, iterasi 1, 2 sampai iterasi yang optimum. Ya, ini toleransinya sampai berapa? Jadi kita menganalisa itu. Toleransi 30 ini sampai berapa? Toleransi koefisiennya ini berapa pemilik X2-nya ini? Karena ini variabel non basis kan. Nah, seperti itu. Caranya adalah yang pertama kita mengalihkan koefisien dari variabel basisnya. Dikalikan dengan inverse dari B-nya. Apa inverse dari B? Inverse dari B itu adalah ini. Ya, yang saya beri kotak. Yang membentuk apa namanya? Yang membentuk di awal matrik identitas. Ya, bentuk matrik identitas. Koefisien variabel basis ya. Koefisien variabel basis itu apa? Ini toh. Nih, variabel basis berarti koefisiennya adalah saya bentuk jadi matriks yang datar, matriks baris. S1-nya 0, variabel basisnya. Kemudian pada fungsi tujuan ya, variabel basis koefisien pada variabel basis fungsi tujuan. 0, S1 0, X3 20, X1 60. Kemudian B-nya adalah 1, 2, negatif 8, 0, 2, negatif 4, 0, negatif setengah, 3/2. Oke, nah ini sama dengan berapa nih? Kita kalikan ya, kalian bisa toh mengalihkan apa sih namanya, matrik beda ordo, beda ukuran. Ya, yang penting sama toh kolom pada yang matrik depan dengan baris yang pada matrik belakang. Berarti ini berapa nih? Bentar. 0, 10, 10 ya. Oke, kita sudah menemukan 0, 10, 10. Kemudian kita akan melihat berapa sih deltanya untuk 30 tadi C2 ya. Berarti saya punya C2 yang baru. C2 yang baru adalah ya tadi hasil koefisien variabel basis dikalikan inverse B dengan koefisien pada X2 tetapi pada kendalanya. Ya. Nih kendala X2 nih. Ini X2. Nah, ini dikalikan koefisien pada variabel X2 pada masing-masing kendala. Di situ ada 6, 2, 3/2. Dikurangi dengan yang mau kita kerjakan tadi C2 yang lama. Nah, kita menentukan berapa deltanya. 30 dikurangi delta ya. Ini saya kasih sebelah sini. Ini berarti berapa? Ayo, matriks 1 kali 1 ya. 20, 35. Dikurangi 30 min delta. Berarti saya punya 5 min delta. Oke. Nah, supaya
tabelnya ini tetap optimum atau tetap optimal, nah maka nilai C2 yang baru adalah lebih dari 0, harus lebih dari 0, yaitu syaratnya. Maka saya bisa menyimpulkan seperti ini. Berarti delta itu adalah naik turunnya atau toleransi yang diberikan supaya tabelnya tetap optimum atau optimal adalah penambahan atau pengurangan sebanyak 5. Ya, jadi misalnya C2 itu kan tadi 30 toh. Saya misalnya mau rubah C2 jadi 40. Begitu. Nah, sudah lewat batas ini. Sudah lewat batas delta tadi, maka ini tabel yang sudah kita kerjakan ini sudah tidak optimum lagi. Artinya kita harus mengerjakan dari awal lagi, ya, kononik dan lain sebagainya itu. Sampai iterasi-iterasinya. Kalau saya tambahkan C2 misalnya jadi, saya kurangi misalnya 23 misalnya. Nah, 23 masih dalam delta ya, toleransi pengurangan dan kelebihan sebanyak 5, maka tabel ini tetap optimum. Ya, tabelnya masih bisa dipakai, jadi nggak perlu kita mengerjakan ulang kembali. Seperti itu ya. Jadi, artinya ini adalah jika C2 naik dan turun sebanyak paling banyak gitu ya. Kurang dari 5, maka tabel tetap optimum atau optimal. Nah, seperti itu. Atau basis variabelnya tetap optimal, jadi tetap seperti ini. Oke, seperti itu ya untuk yang perubahan fungsi tujuan untuk variabel non-basis. Jadinya deltanya adalah 5, selisihnya 5. Jadi kita hanya bisa naik turun sebanyak 5 dari koefisien X2 yang awal. Seperti itu teman-teman untuk video yang pertama. Ini saya takutnya kalau misalnya terlalu lama ya. Oke, itu saja dulu. Nanti kita yang perubahan kedua, fungsi tujuan untuk variabel basis, kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.